Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fathur Fayaz dengan tim D04 atau DK048. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mereview jurnal untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Jurnal pertama berjudul Sistem Pencarian Hotel berdasarkan rute perjalanan terpendek dengan mempertimbangkan daya tarik wisata menggunakan algoritma greedy. Wisatawan yang datang ke suatu daerah biasanya tidak hanya ingin mengunjungi satu tempat saja. Mereka seringkali ingin mengatur perjalanan agar bisa mendatangi beberapa objek wisata sekaligus dalam waktu yang efisien. Permasalahan ini muncul ketika sistem mencari hotel yang ada tidak memperhitungkan rute perjalanan secara menyeluruh. Peneliti kemudian mencoba mengatasi kesalahan ini dengan membuat sistem pencarian hotel yang memperhitungkan posisi hotel terhadap seluruh objek wisata dan memilih rute paling pendek dengan bantuan algoritma greedy. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pencarian hotel yang mampu menentukan lokasi hotel paling optimal berdasarkan jarak ke beberapa destinasi wisata. Menerapkan algoritma greedy dalam perhitungan rute terpendek agar proses pencarian berlangsung cepat dan efisien, serta menyediakan rekomendasi hotel yang tidak hanya mempertimbangkan jarak, tetapi juga tingkat daya tarik wisata di sekitarnya. Penulis menggunakan algoritma greedy yang bekerja dengan memilih solusi terbaik di setiap langkah tanpa meninjau seluruh kombinasi kemungkinan. Sistem dibangun dengan memanfaatkan data hotel dan data objek wisata yang dipresentasikan dalam bentuk graf, mana node mempresentasikan lokasi hotel atau tempat wisata dan edge mempresentasikan jarak antar lokasi yang dihitung menggunakan rumus Euclidean distance. Sistem diimplementasikan menggunakan platform berbasis web yang menampilkan hasil pencarian berupa rute terpendek antar hotel dan beberapa destinasi wisata. Proses pencarian dilakukan dengan memilih jarak terdekat dari posisi awal lalu melanjutkan ke posisi lokasi berikutnya hingga semua titik wisata terkunjungi. Berikut adalah algoritma greedy-nya. Pada tabel di atas terlihat jarak antara A ke B, A ke C, A ke D, dan A ke E. Di bawahnya terdapat graf, di mana isinya adalah tabel di atas. Seperti yang bisa kita lihat, algoritma greedy itu mengambil jarak terpendek dari titik awalnya saja, tanpa memperhitungkan apakah ini yang terpendek dari semuanya. Jadi misalnya dari A ke C, itu yang paling pendek dia akan mengambil itu. Berikutnya dia akan mengambil ke A, dari C ke E, karena itu yang paling pendek, lalu dari E ke B. Nah, pada B ini kan yang terpendeknya itu ke A. Namun karena A itu sudah pernah dikunjungi dan D belum, jadi dia memaksa untuk mengambil ke D. Lalu yang terakhir, karena semua sudah dikunjungi, dia akan kembali ke titik awal, yaitu A. Nah, dari perjalanan itu didapat lokasinya sekitar 18,21 km. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat menampilkan rekomendasi hotel berdasarkan rute terpendek sekaligus daya tarik wisata yang ada di sekitarnya. Algoritma greedy mampu memberikan hasil dengan waktu proses yang cepat, terutama pada jumlah lokasi wisata yang tidak terlalu besar. Meskipun tidak selalu menghasilkan solusi global terbaik, sistem ini terbukti efektif untuk membantu wisatawan menentukan rute wisata yang efisien sekaligus memilih hotel yang strategis. Kelebihan penelitian. Yang pertama, efisiensi dan mudah diterapkan. Dan kedua, pendekatannya realistis. Kekurangannya, tidak menjamin hasil global optimum, kurang mempertimbangkan kondisi nyata, dan terakhir, terbatas pada skala kecil. Untuk jurnal kedua berjudul Implementation of End Colony Optimization atau ACO, Algorithm for Route Optimization of Tourist Path in Takengon. Latar belakangnya, Kabupaten Aceh Tengah, khususnya daerah Takengon, memiliki banyak destinasi wisata yang tersebar dan jaraknya cukup jauh antar satu dan dengan lainnya. Kondisi ini membuat wisatawan sering kesulitan menentukan urutan perjalanan yang efisien. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini menerapkan algoritma End Colony Optimization atau ACO yang meniru perilaku koloni semut dalam menentukan jalur tercepat menuju sumber makanan, dengan tujuan menghasilkan rute wisata optimal berdasarkan jarak dan waktu tempuh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan jalur wisata di Takengon menggunakan algoritma ACO, sehingga diperoleh lintasan dengan jarak total minimum dan waktu tempuh paling efisien. Peneliti berharap sistem ini dapat menjadi sistem dasar penggabungan aplikasi rekomendasi wisata berbasis kecerdasan buatan di masa depan. Peneliti menggunakan pendekatan berbasis ACO. Setiap titik wisata dipresentasikan sebagai node, sedangkan jarak antar titik dipresentasikan sebagai edge dengan bobot tertentu. Sejumlah semut virtual diletakkan pada titik awal dan menjelajahi berbagai jalur. Tiap semut meninggalkan jejak feromon dan jalur tersebut
dengan intensitas feromon tinggi akan lebih sering dipilih oleh semut lain. Feromon akan menguap seiring waktu agar sistem tetap mampu mengeksplorasi rute lain. Parameter algoritma diatur dengan nilai alfa sama dengan 1, beta sama dengan 2, dan rho sama dengan 0,5. Dan semut yang digunakan sebanyak 10. Simulasi akan dilakukan pada lokasi wisata di Tanggangon menggunakan bahasa Morgan Python. Iterasi dijalankan sampai nilai total jarak stabil, menandakan algoritma menemukan solusi yang optimum. Berikutnya masuk ke algoritma ACO. Pada algoritma ACO kita hanya menggunakan 5 lokasi saja, di mana semutnya ada 10, alfanya 1, betanya 2, dan rho-nya 0,5. Langkah pertama yaitu mengukur jarak antar poinnya menggunakan rumus distance sama dengan R kali C, di mana C adalah 2 kali atan 2 dari akar A dan akar 1 kurang A. Mana A adalah sin kuadrat dari delta A latitude bagi 2 ditambah cos latitude 1 dikali cos latitude 2 dikali sin kuadrat dari delta longitude 2. Sehingga dapatkan hasilnya seperti di tabel 4. Setelah melakukan pengukuran jarak, kita akan menentukan ferononnya. Untuk feronon awal, kita cukup menaruh 0,1 pada setiap edge-nya. Yang ketiga, kita akan mengukur visibilitasnya. Dengan rumus visibilitas IJ sama dengan 1 dibagi distance IJ. Contohnya dari T1 ke T6, yaitu 1 dibagi 2,1, sama dengan 0,47. Berikutnya kita akan menghitung probabilitas edge-nya masing-masing. Dengan rumus probabilitas IJ sama dengan feronon IJ pangkat alfa dikali visibilitas IJ beta dibagi sigma K dari feronon IK pangkat alfa dikali visibilitas IK pangkat beta. Contohnya T1 dibagi T1 ke T6 sama dengan 0,1 pangkat 1 dikali 0,476 pangkat 2. Hasilnya itu 0,00227. Setelah menghitung semua itu, kita akan menambahkannya untuk mencari delta K tadi. Dapat hasilnya 0,0534. Setelah mendapatkan delta K tadi, kita bisa menghitung final probabilitasnya. Misalnya T1 ke T6 yaitu 0,0227 dibagi 0,0534. Mana hasilnya adalah 0,425 atau 42,5%. Setelah melakukan semua perhitungan itu, kita akan mengupdate ferononnya menggunakan rumus feronon IJ baru sama dengan 1 dikurang probabilitas dari probabilitas dikali dari feronon IJ lama ditambah delta feronon, di mana delta feronon adalah Q dibagi LK, di mana Q adalah 1 dan LK adalah panjang perjalanan, yaitu 8,5 km. Contohnya dari T1 ke T6, yaitu feronon T1 ke T6 baru sama dengan 1 dikurang 0,5 dikali 0,1 ditambah 1 dibagi 8,5. Mana hasilnya adalah 0,168. Setelah melakukan semua perhitungan itu, dapat hasil optimal bahwa rutenya adalah T1 ke T6, terus ke T2, lalu ke T4, dan terakhir ke T7. Dengan total jarak 8,5 km, dengan urutan perjalanan seperti yang ada di gambar. Dari hasil simulasi, algoritma ACO mampu menghasilkan rute dengan jarak total 40,40 km dan estimasi waktu tempuh 81 menit. Hasil ini menunjukkan peningkatan efisiensi perjalanan dibandingkan metode manual atau rute default dari Google Maps. Selain itu, waktu komutasi rata-rata hanya 0,24 detik, yang menunjukkan kinerja algoritma cukup cepat meskipun jumlah titik wisatanya banyak. Penelitian juga membandingkan hasil dengan pendekatan konvensional dan menyimpulkan bahwa algoritma ACO memberikan penghematan jarak hingga 20-25%. Hasilnya membuktikan bahwa ACO efektif dalam menemukan lintasan global optimum pada kasus optimasi rute wisata. Kelebihannya, pertama, penjelasan parameter algoritma ACO lebih sehingga hasil simulasi mudah diaplikasi. Kedua, hasil penelitian kuantitatif dan transparan. Yang ketiga, efisiensi komputasi tinggi. Dan yang terakhir, memiliki nilai praktis tinggi karena dapat dijadikan dasar pengembangan sistem rekomendasi wisata berbasis AI. Kekurangannya, kemudian terbatas di wilayah Tanggangon saja. Tidak dilakukan analisis sensitivitas parameter untuk melihat pengaruh nilai alfa, beta, dan rho terhadap hasil, belum memperhitungkan kondisi eksternal seperti cuaca, lalu lintas, dan infrastruktur.
Tidak adanya perbandingan langsung dengan algoritma lain seperti greedy atau Dijkstra untuk mengukur performa relatif Aco. Diskusi dan perbandingan. Algoritma greedy pada jurnal pertama menentukan rute terpendek dengan memilih jalur terdekat di setiap langkah, sehingga prosesnya cepat namun hasilnya sering kali hanya bersifat lokal optimum. Sementara algoritma Aco pada jurnal kedua meniru perilaku semut dalam menemukan jalur terbaik dengan memperbarui nilai feromon secara iteratif hingga diperoleh rata global optimum. Dalam kasus seperti sedikit titik wisata, greedy lebih efisien, sedangkan Aco lebih unggul pada kasus kompleks dengan banyak titik tujuan. Studi kasusnya, untuk menganalisis kedunggulan dan kekurangan kedua algoritma digunakan studi kasus berupa perencanaan rute wisata di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru. Kawasan ini memiliki banyak destinasi populer seperti penanjakan, Kawah Bromo, dan lautan pasir. Dalam kasus seperti ini, kondisi medan yang kompleks dan perubahan waktu tempuh akibat cuaca menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan hasil dari dua penelitian, algoritma Aco lebih direkomendasikan untuk kasus dengan banyak titik wisata dan kondisi yang dinamis. Aco mampu menyesuaikan hasil pencarian berdasarkan intensitas feromon dan proses iteratif, sehingga mampu menghindari perangkap solusi lokal. Sementara itu, greedy akan lebih cocok digunakan untuk kasus sederhana dengan jumlah lokasi terbatas dan kebutuhan hasil cepat. Kelebihan utama Aco terletak pada kemampuan adaptif dan hasil yang mendekati optimum global. Bahkan pada kasus kompleks, namun kelemahannya ada pada waktu komputasi yang lebih lama dan ketergantungan terhadap pengaturan parameter awal. Di sisi lain, algoritma greedy unggul dalam kecepatan dan kesederhanaan proses, namun hasilnya seringkali berhenti di solusi lokal saja. Peran pendekatan lawan. Pendekatan greedy masih memiliki peran penting sebagai perbandingan dalam permasalahan perhitungan rute. Dalam situasi yang menuntut kecepatan, greedy lebih efisien dan ringan dijalankan. Namun untuk sistem perencanaan wisata berskala besar, di kawasan Bromo tadi, algoritma Aco tetap menjadi pilihan utama yang lebih mampu menghasilkan solusi global yang optimum. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis terhadap kedua jurnal, dapat disimpulkan bahwa algoritma greedy dan N-Colony Optimization atau ACO sama-sama efektif untuk pencarian rute wisata, namun dengan fokus yang berbeda. Algoritma greedy lebih unggul di segi kecepatan dan kemudahan implementasi, sedangkan algoritma ACO terbukti lebih unggul dalam operasi dan kemampuan beradaptasi terhadap kondisi kompleks, seperti banyaknya titik wisata dan variasi jalur perjalanan dengan hasil rute terpendek. Penelitian ACO menunjukkan performa tinggi dan potensi penerapan yang luas dalam sistem rekomendasi riset cerdas. Oleh karena itu, pemilihan algoritma sebaiknya disesuaikan dengan kompleksitas terhadap permasalahan yang dihadapi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.